ada sepasang warga yang ditangkap dan dibawa ke Sultan Aceh. Mereka sama sekali nggak mau ngomong, mereka nggak mau makan, sampai akhirnya kehilangan nyawa mereka. Nenoris, kalian tahu nggak sih seberapa kaya Indonesia? Dan berapa banyak suku yang ada di Indonesia? It's about to blow your mind. Hey guys, it's Nasi and welcome to History Telling. Berdasarkan data nih dari Badan Pusat Statistik dalam sensus penduduk tahun 2010, Indonesia itu punya 1340 suku bangsa. 1340. Nah, beberapa dari suku yang terbesar itu obviously kayak Jawa, Sunda, Batak, Melayu, Madura, Betawi, dan juga Minang. Tapi, because Indonesia is so big, kan Indonesia tuh gede banget, masih ada ribuan suku lainnya yang tersebar. Nah, yang paling menarik adalah beberapa dari suku-suku ini, guys, adalah suku-suku yang masih belum terekspos atau tercampur baur dengan kehidupan modern. Emang tadi aku bilang apa? Tercampur baur, bercampur baur. Yang penting Nenoris ngerti, Jehan. Dan menurut aku, hal ini tuh sebenarnya merupakan bukti juga dari kekayaan Indonesia. Dan di storytelling kali ini, aku pengen banget untuk ngebahas bareng kalian salah satu dari suku tersebut, tepatnya suku Mante dari Aceh. 22 Maret tahun 2017 ada satu akun nih di YouTube, guys, yang mengunggah salah satu rekaman yang diduga orang-orang merupakan one of the rarest occurrences atau rekaman video yang sangat langka di mana seseorang itu berpapasan dengan seseorang yang dianggap atau diduga sebagai bagian dari suku Mante. Coba kalian lihat videonya dulu. Suku Mante di sebuah kebun di wilayah Aceh viral di media sosial. Menjadi pertanyaan publik, apakah keberadaan suku tertua di Aceh ini masih ada? Kalau nggak salah kita juga sempat bahas video ini di Neror karena banyak banget teori-teori tentang video ini. Ingat nggak, Neroris? Di banyak video atau forum-forum bahkan dikatakan bahwa suku Mante ini adalah salah satu suku hobbit dari Indonesia. Sosok yang berada di video itu kelihatan sebagai manusia yang memang size-nya, ukurannya cukup kecil, membawa kayu, dan berlari sangat-sangat cepat. Walaupun di awal, guys, ketika video itu viral, banyak banget orang yang bertanya-tanya kan kayak, ih, apakah itu makhluk yang belum kita ketahui, binatang yang belum diketahui, atau banyak juga yang mempertanyakan apakah ini berhubungan dengan dunia gaib. Tapi lalu orang-orang berkata bahwa mungkin manusia tersebut adalah bagian dari suku Mante. Suku Mante ini adalah salah satu suku terasing yang ada di Aceh. Mereka menempati pedalaman hutan-hutan Aceh, dan memang fisiknya itu cukup berbeda sama fisik orang-orang di Aceh pada umumnya. Tubuh mereka bisa dibilang cukup kecil, hanya sekitar 60-70 cm, dan yang paling tinggi itu hanya setinggi sekitar 1 meter. Mereka memiliki rambut, guys, yang terurai itu sampai pantat, memiliki kulit yang sawo mateng, tubuhnya bungkuk, berotot dan kasar, kaki mereka kecil-kecil, ya karena badannya kecil ya, masa kakinya besar? Oh, kaki mereka jadi kurus kecil. Ini dimasalahin sama bahasa Indonesia, kita punya lengan tapi kita nggak tahu kaki kita yang mana, paha, betis, kaki, semua kaki ya? Kalau kaki dari pinggul Tuh kan? ke bawah. Ini apa? Kaki. Oh iya sih. Ini tangan, ini lengan, ini apa? Kaki. Ya udah. Apa sih? Aku nggak suka dibilang lengan kaki. Jangan kaki. Beda lagi itu. Sebentar, bukan pergelangannya. Kaki mereka. Guys, kalau ini lengan, kalau kaki apa? Dari paha sampai pergelangan kaki. Ngomongnya apa? Kaki. Ayo kan. Intinya paha dan betis mereka kecil, bentuk wajah mereka persegi dengan dahi yang sempit, hidungnya pesek, dan kedua alis mereka hampir menyatu. Nah, sebenarnya yang disayangkan adalah jumlah dari suku Mante ini bisa dibilang dikit banget, guys. Bahkan mereka hampir punah. Tapi masih banyak yang percaya bahwa suku Mante ini masih ada, cuma memang jumlahnya tambah dikit. Nah, suku Mante ini bener-bener gak berinteraksi sama dunia luar. Mereka sengaja menjauh dari peradaban dan memilih untuk hidup di hutan belantara. Dan kalaupun mereka ketemu sama orang-orang luar, itu mereka akan menjauh, berlari, dan menghindar sama sekali, tidak membuat interaksi. Nah, yang menarik adalah diperkirakan bahwa suku Mante ini udah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Dan saat itu mereka mendiami wilayah hutan jantan
Banto di Aceh Besar, dan lama-kelamaan mereka menyebar ke Balantara, Aceh Timur, Pidi, sampai ke daerah Aceh Tengah, atau yang biasa disebut dengan dataran tinggi Gayo. Dan dipercaya juga bahwa suku Mante ini adalah salah satu nenek moyang dari orang-orang Aceh, karena mereka tuh termasuk dari suku generasi awal yang berada di Aceh. Nah, suku Mante bersama beberapa suku lainnya kayak Lanun, Sakai, Jakun, Senoe, dan Semang itu adalah cikal bakal pembentukan dari suku-suku yang ada di Aceh saat ini. Selain itu, diduga juga bahwa suku Mante ini sebenarnya lumayan dekat hubungannya dengan suku Batak, Gayo, dan juga Alas. Nah, dikatakan bahwa suku Mante ini juga ada hubungannya sama bangsa Funisia di Babilonia atau Dravida di lembah Sungai Indus dan Gangga. Nah, menurut arkeolog dan juga sejarawan, setelah agama Islam itu masuk ke wilayah Aceh Besar, sebagian orang dari suku Mante ini akhirnya juga memeluk agama Islam, sementara sebagian lainnya melarikan diri dari Aceh. Nah, kalau misalkan mereka emang nggak punya interaksi sama dunia luar, terus nama Mante datang dari mana? Jadi pertama kali nama Mante itu disebut, ia diperkenalkan oleh Dr. Snauk Hurgronje. Gimana tuh ngomong namanya? Dalam bukunya yang berjudul The Acehers. Tapi Dr. Snauk ini bahkan mengaku dia tuh juga nggak pernah ketemu sama suku Mante. Tapi di bukunya dia mengartikan Mante sebagai istilah untuk tingkah kebodoh-bodohan dan keanak-anakan. Dia juga menyebutkan bahwa Mante itu adalah orang Mantran yang tinggalnya tuh di perbukitan Mukim 22. Dr. Snauk ini menceritakan bahwa di abad ke-18 ada sepasang warga suku Mante yang ditangkap dan dibawa tuh ke Sultan Aceh. Pas mereka ditangkap, dibawa, mereka sama sekali nggak mau ngomong, guys. Mereka nggak mau makan, nggak mau minum, sampai akhirnya mereka tuh kehilangan nyawa mereka. Jadi mereka diceritakan setertutup itu. However, cerita ini juga nggak bisa dikonfirmasi. Bahkan sebenarnya nggak ada yang bisa konfirmasi apakah beneran suku Mante itu ada atau tidak. Nah, tapi di Desember tahun 1987 muncul lagi sebuah artikel di harian Kompas yang berjudul "Ditemukan lagi suku Mante di daerah pedalaman Aceh". Artikel ini menceritakan tentang seorang pawang hutan, Gusnar Effendi, yang mengaku bahwa dia tuh pernah ketemu sama seseorang dari suku Mante. Dia ketemunya di hutan-hutan Oneng, Pintu Rimba, Rikit Gaib di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Gusnar menyebutkan bahwa kira-kira suku Mante yang dia temukan itu orangnya tuh ada sekitar 50, dan mereka ini tinggalnya di gua-gua di celah gunung. Dan di siang hari mereka tuh akan berada di alur-alur sungai dalam lembah. Dan selain itu di tahun 2014, seorang warga Aceh yang bernama Fauzan Adim itu mengaku bahwa dia sebenarnya pernah berinteraksi sama seseorang dari suku Mante. Bahkan bukan cuma berinteraksi, dia mendapatkan bantuan dari orang yang dia temui. Katanya Fauzan Adim ini lagi tersesat di hutan lalu dibantu. Tapi lagi-lagi guys, siapa yang bisa mengkonfirmasi apakah cerita ini beneran atau tidak? Dan sampai hari ini, suku Mante remains one of the most mysterious ethnic groups in Indonesia. Sampai hari ini, suku Mante masih menjadi salah satu suku paling misterius di Indonesia. Apakah kalian percaya bahwa suku Mante beneran ada? Atau ini cuman kayak legenda yang got passed down? Tapi kalau ngelihat video itu, apakah ada penjelasan lain selain bahwa mungkin memang ada suku-suku yang tersembunyi, tidak bisa dicari, dan hidup berdampingan sama kita semua di negara yang super indah ini? Kenapa suku Mante tidak mau berinteraksi gitu sama modern world? Kayaknya sulit untuk memberikan logika untuk situasi-situasi kayak gini, karena menurut aku cara pikir mereka itu juga beda banget sama kita kan. Bisa aja mungkin untuk mereka ya yang bisa preserve ratusan tahun, ribuan tahun suku mereka ngelihat sesuatu yang di luar itu adalah sesuatu yang semacam ancaman yang merusak bumi, banyak hal tidak baik di modern society kan, dengan semua teknologi yang ada ya. Walaupun kita kebantu, aku tahu kalian semua cinta iPhone dan Android kalian, tapi banyak hal yang memang merusak bumi, merusak moral, dan mungkin suku-suku pedalaman ya tidak mau aja moral, pembelajaran, cara mereka untuk dirubah, cara hidupnya, kepercayaannya. Berita Indonesia kayak pemerataan penduduk kayak gitu. Iya. Mereka nggak kena gitu loh. Mereka apa hidupnya baik-baik aja atau kekurangan? Tapi baik-baik saja dan kekurangan juga kan kamu ngelihatnya dari standar kamu. Mungkin menurut mereka kita kelebihan banyak, terlalu banyak. Mungkin malah, it's so fascinating, dan menurut aku kayak sebenarnya ini bagian dari kekayaan Indonesia sih, punya suku-suku yang tidak boleh diganggu dan tidak mau mengganggu, tidak mau berinteraksi. Ya itu bagian dari sejarah kita, makanya kita bahas di storytelling. Bagian dari misteri archipelago juga. Karena kan kayak suku harus dilestarikan ya, kayak Benar. Katakan suku Mante ini akhirnya dideketin nih sama orang modern, terus ayo hidup modern istilahnya. Iya, Jadi kita kehilangan satu suku,
Iya, malah kita jadi kehilangan suku Mante dan kekayaan dari budaya mereka juga. Kadang-kadang kayak mungkin ya untuk beberapa suku ini, karena dulu itu orang kan nggak kayak kita ya, gampang banget untuk berinteraksi dan lalala, bikin temen gampang banget di event, bisa networking gitu kan. Kalau zaman dulu kan mungkin kamu tinggal bener-bener kayak satu di hutan, satu di pesisir pantai, atau kayak you barely ever meet, jadi bisa aja you look completely different, seakan kayak kita semua tuh spesies yang berbeda. Kayak kamu misalkan ngelihat kawanan domba gitu kan, kamu nggak mau ganggu gitu loh, kamu juga nggak mau jadi domba ya kan. Mereka makan rumput, kamu nggak langsung kayak kayaknya mereka lebih enak hidupnya daripada kita gitu kan. Nggak juga. Sama kayak mungkin untuk zaman dulu ya, ketika semua so separated, ngelihat orang tuh juga kayak kok ada orang warnanya kayak gini, kok ada orang besarnya kayak gini, kok ada orangnya kecil kayak gini gitu, nggak kayak manusia. Ada beberapa suku yang bahkan bener-bener kayak bahasa Indonesia pun mereka tidak tahu dan tidak mau tahu gitu, karena mereka tinggal di hutan. Mereka punya bahasa sendiri. Mereka punya bahasa sendiri. Iya. Bahkan suaranya mungkin nggak kayak gini gitu, bisa kayak kliks. Ada kalau di Afrika tuh kliks kalau nggak salah. Beberapa suku ya beda-beda gitu. Menarik sih menurut aku. Tapi apakah suku Mante beneran ada? Gak ada yang pernah lihat, gak ada yang pernah tahu. Yang jelas kita bahas di storytelling karena sejarahnya menarik sampai akhirnya suku Mante itu dipercaya ada. Coba komen di bawah menurut kalian gimana. Terima kasih sudah nonton storytelling hari ini. Kira-kira next time sejarah apa yang kita harus bahas bersama lagi. Jangan lupa subscribe karena gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Dalam sensus penduduk tahun dan di storytelling episode dan di spesies mana yang di jalan itu kan, aku tahu. Dan kalaupun mereka tuh berpapasan atau ketemu sama manusia, mereka juga manusia aja.